Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel yang keren, channel KBRI, Komunitas Bebas Riba Indonesia. Betul. Kali ini kita akan mengangkat tema rasamu adalah doa. Sebelum kita mulai dengan materi rasamu adalah doa, bantu like, subscribe, dan komen agar channel ini terus berkembang, terus menebar manfaat buat penonton di seluruh Indonesia. Oke, kali ini saya kedatangan tamu jauh dari Indonesia bagian barat timur. Pak lupa Pak Haji. Heri Sapala. Oke, Pak Heri, apa kabar Pak Heri? Alhamdulillah Pak Haji. Sehat ya Pak Heri ya? Waduh, sehat banget. Kalau nggak sehat gak nyampe sini Pak Haji. Masya Allah, Alhamdulillah. Berkat doa sehat, berkat sehat kita bisa ketemu lagi Pak Heri. Iya, betul. Insya Allah kita bisa menebar manfaat ya Pak melalui channel KBRI ini. Betul sekali. Jadi hari ini Pak Heri kita akan membahas tema rasamu adalah doa. Rasamu adalah doa. Jadi yang kita rasakan itu juga termasuk doa Pak Haji. Betul sekali Pak Heri. Wah, saya lihat romannya Pak Heri langsung berubah nih ketika bicara rasa nih. Rasa apa nih yang lagi dirasakan nih Pak sama Pak Heri ini? tadi ketemu Mantan. biasa. Waduh, keren. Ketemu mantan. Maksudnya mantan penagih utang. Wah. Dia masih ingat Masih ingat sama Pak Heri? kalau saya masih punya utang. Aduh, bener. Jadi rasanya masih dak-dikduk. Dak-dikduk ya Pak? Padahal dia ketemu Sudah itu melupakan mungkin dia. bukan melupakan. Dia itu bukannya minta. Dia mau minta tolong gitu. Maksudnya minta tolong di sahur. Oh iya, minta tolong di sahur ya, dibayar lah ya. Iya. Tapi- Supaya enggak ya antara ribanya itu coba hilang gitu. Iya. Gitu. Tapi nggak apa-apa Pak Heri, itu justru bagus karena kan dengan dia mengingatkan ya kan, kita berarti punya rambu-rambu ya kan, rambu-rambu supaya kita bisa selesaikan seperti itu Pak Bentar Heri. dulu. Iya, gimana Pak Heri? Orang saya punya utang kok punya rambu. Nah, rambu-rambu itu kan lalu lintas. Oh iya. Ya betul. Maksudnya begini Pak Heri, mungkin Dijelasin dulu. Mungkin kan Pak Heri sempat lupa masih ada kewajiban sama orang itu. Iya. Dengan dia ketemu Pak Heri terus dia ingatkan kan, alhamdulillah Pak Heri. Iya. Artinya bahwa masih bisa kita untuk berupaya menyelesaikan itu seperti itu Pak Heri. Jadi ini mungkin sebetulnya sih nggak lupa Pak Ji. Ya, Cuman ya. kebetulan Iya. sebetulnya ada, cuman Ya. yang ngeluarinnya lo alot. Oh iya. Kan ada Pak Ji, ada. Betul. Jadi ada orang ya. Ini bukan Iya. saya aja. Iya, Kita kasih tahu aja. Ada orang yang punya hutang. Iya. Dia sebetulnya mampu Pak Ji. Iya. Membayar mampu. Iya. Tuh cuman ada orang yang angel apa? Mengeluarkan ya. Mengeluarkan Oh, bayan iya, itu susah. iya. Padahal dia juga ngerti gitu. Oh, iya, Nah, itu iya. apa Pak Ji, Pak? Itu gini Pak, jadi sebetulnya kan yang tahu kondisi adalah pribadi masing-masing. Betul, Kan seperti betul. itu Pak. Iya. Ya mungkin ya kita berbaik sangka Pak. Oh iya, Ya, kita betul, berbaik iya, sangka. iya. Namanya husnuzon, kita berbaik sangka. Mungkin dia masih ada kebutuhan lain yang bila mana
dia menyelesaikan urusannya dengan teman, anaknya nggak makan, mungkin seperti itu, atau anaknya harus bayar sekolah, mungkin gitu Pak, seperti itu Pak. Nggak, Tapi seandainya itu iya. juga bisa. Iya. Tapi seandainya ini seandainya ya. Berandai-andai ya Pak. Andai-andai ya. Iya. Orang itu ada untuk bayar itu ada, cuman masih agak susah ngeluarin. Nah, inilah itu. Pak, inilah kenapa channel Itu inilah kenapa hadirnya channel KBRI ini Pak. Wah. Iya, hadirnya channel KBRI ini salah satunya adalah untuk kita sama-sama saling mengingatkan. Begitu Pak, bahayanya riba, ya kan? Terus solusinya seperti apa? Sehingga pertolongan Allah nyata Pak, seperti itu Pak, ya kan? Seperti yang pernah kita bahas bareng dengan Pak Heri, ya beberapa bulan yang lalu, ya kan? Seperti itu Pak. Itu kita coba kupas, ya kan? Bukan cuma duren Pak yang dikupas Pak, kandang. Seperti itu Pak Heri. Iya. Soalnya banyak sekali yang ya kita sebetulnya itu denger, melihat teman-teman itu mereka kehidupannya lumayan, enak terus dia belanja sering di mall tapi nyaur utang kok berat, padahal dia mampu. Itulah yang saya tanyakan di situ. Iya. Tapi menurut saya sih tetap kita harus berbaik sangka. Berbaik sangka, ya kan. Nah, dan kita berharap dengan adanya edukasi atau pemahaman melalui channel KBRI ini, baik yang punya hutang maupun yang ngutangin sama-sama sadar Pak. Sama-sama sadar, ya kan. Insya Allah jalan lurus yang diberikan oleh Allah melalui wasilah dari channel KBRI ini bisa bermanfaat, bisa menyelesaikan semua kewajiban dan amanah-amanah ya. Jadi gini Pak, kita ganti Pak hutang tadi dengan kata istilah yang lain Pak. Karena sedikit saya paparkan ke Pak Heri dan teman-teman bahwa pikiran ini menyerap semua yang kita dengar. Jadi melalui dua hal Pak Heri, melalui melihat dan mendengar. Nah, jadi ketika kita menyampaikan hutang, bahasa dengan kata-kata hutang, maka pikiran ini akan menyerap hutang. Nah, pikiran bawah sadar maksud saya, tidak bisa membedakan mana yang negatif, mana yang positif. Nah, jadi melalui episode kali ini kita ganti Pak kata-kata hutang tadi dengan kewajiban dan amanah Pak. Setuju Pak Heri? Kewajiban dan amanah. Jadi utangnya lunas gitu. Nantinya begitu Pak. Tapi kata-kata hutangnya kita ganti Pak dengan nama kewajiban dan amanah. Sama Pak, sama-sama hutang, tapi bahasanya diganti agar pikiran bawah sadar kita menghilangkan kata hutang, mengganti dengan kewajiban dan amanah, sehingga tujuan dari channel KBRI ini melepaskan riba tadi Pak. Ya kan, melepaskan riba tadi. Manakala pikiran kita semua sudah lurus jadi satu visi, satu misi bahwa riba ini dilarang sama Allah ya, yang seperti yang saya sampaikan di Al-Baqarah 279, perangnya melawan Allah dan Rasulnya. Nah, ketika kita ganti bahasanya dengan kewajiban dan amanah, kemudian kita sadar diri bahwa ini dilarang. Nah, insya Allah tuh Pak Heri, ada satu keajaiban, ada satu cara dari jalan yang tidak disangka-sangka Allah menyelesaikan semua urusan semuanya. Begitu Pak Heri. Jadi yang utang tadi diganti kata-katanya, hanya diganti Pak kata-katanya menjadi kewajiban. Sama yang utang sama pemberi utang tuh sama-sama itu ya? Iya, sama-sama Pak. Jadi makanya kan tema kali ini kan rasamu adalah doa. Jadi yang punya utang dan yang mengutangi itu diganti namanya aja ya? Ya, jadi apa namanya bahasanya tadi, ya bahasanya kita ganti sehingga masuk ke pikiran kita, ya kan, hal-hal yang baik, hal-hal yang baik. Jadi sesuai dengan judul yang kita angkat hari ini, rasamu adalah doa. Ketika kita merasakan sesuatu yang baik,
ini kan sama dengan doa yang yang baik juga. Yang baik seperti itu Pak Heri. Jadi tujuannya adalah ketika kita berprasangka baik terhadap siapapun, apalagi terhadap Allah, ya kan? Hasilnya juga akan menjadi baik, Pak Heri. Seperti itu, Pak Heri. Kalau kepada Allah mah ya wajib. Iya, begitu, Pak Heri. Jadi intinya adalah kita merubah mindset istilah, kita, mindset kita rubah. Seperti itu, Pak. Kayak orang pinter. Mindset itu apa ya, Pak ya? Nah, kan, aku juga bingung. Oh, iya. Cara berpikirnya. Betul. Cara berpikirnya kita rubah. Yang apa namanya? Yang harusnya punya utang, tapi punya amanah lah itu. Betul. Amanah kita menyaur atau gitu ya. Kata negatifnya dirubah menjadi kata positif. Seperti itu. Betul. Nah, jadi dengan rasa yang baik tadi, derajatnya kan naik tuh, Pak. Iya. Derajatnya naik. Kemudian kita yakin nih, karena kita sudah berprasangka baik, maka kan Allah mengatakan, aku bagaimana prasangka umatku, kan gitu Pak Heri. Nah gitu, Allah bilang, aku bagaimana prasangka umatku. Ketika kita berprasangka baik, maka hasilnya baik Pak. Allah, begitu baik. Pak Heri, seperti itu Pak Heri. Nah terus caranya kita merubah rasa tadi menjadi doa itu yang bagaimana? Nah itu kan kita minimal namanya saya kan orang awam Pak Haji. Betul. Jadi rasa tadi dirubah menjadi doa. Jadi setiap pikiran, setiap ucapan kita satukan dulu, Pak. Satukan ini maksudnya gini, Pak. Bukan kita bikin kue donat, bukan. Iya. Jadi satukan. Nanya gitu tadi. Iya, saya udah lihat Pak Heri mau bicara donat ini kayaknya diaduk-aduk nih gitu kan. Jadi menyatukan antara pikiran dan hati, Pak. Hati, ini contoh begini ya Pak ya. Contoh begini, Pak Heri pikiran Pak Heri mau beli jet pribadi. Wah, ya kan? Jetpan maksudnya. Jetpan ya. Nah itu kan pikirannya begitu. Iya. Tapi hatinya mengatakan saya belum perlu. Berarti kan tidak nyambung tuh Pak. Iya betul. Gitu Pak. Jadi sinkronisasi ini harus terjadi dalam diri kita. Seolah-olah gini deh. Jangan begitu. Jadi saya sudah punya mobil satu. Iya. Otak saya pengen beli 2 lagi gitu lah. Gitu. Tapi kan kenyataannya sebetulnya belum perlu. Nah itu tadi. Gitu Pak. Jadi pikirannya mengatakan mau beli lagi, tapi hatinya menyatakan belum perlu. Lah ini maksudnya rasamu adalah kita satukan dulu nih Pak antara hati dan pikiran. Gitu Pak. Ngaji roso ini Pak sebenarnya Pak. Larahnya ngaji roso nih Pak. Bahwa ketika pikiran kita sudah bersatu dengan hati kita Pak, maka dan kita satukan dalam hal-hal yang positif dengan pemikiran-pemikiran yang positif, hasilnya luar biasa Pak, dahsyat luar biasa Pak hasilnya Pak. Seperti itu, gitu Pak Heri. Nah, caranya menyatukan dari pikiran dengan hati. Nah itu kan termasuk betul. Ya barangkali Pak Haji lebih menguasai. Bagaimana saya juga pengen dijelasin gitu. Ya betul. Caranya sebenarnya kalau dibilang susah gampang Pak. Kalau dibilang gampang susah Pak. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu